Hayabusa seperti apa yang udah gue sebutkan tadi. Tanknya ini. Wah, Hayabusa support. Ya ampun, pusing pala. Selalu lah. Hayabusa support. Hayabusa support, Pak. Selalu pen. Dan ternyata yang Bukan dulu, Gusion. ingat gak dulu Zeus tuh pernah masuk ke scene kompetitif loh. Iya, dan ini Lunox Tank benar. Lunox Tank is back. Lunox Tank is back. Lunox Tank is back. Apakah Zeus kali ini mampu berhasil mengamankan poin untuk tim EVOS Legends ataukah Bigetron apa yang harus ditumbangkan? Main overblown dari kedua belah tim kali ini. EVOS Legends dengan Granger, One Varsha, Uranus, Lunox, dan Bigetron Alpha dengan Pakuito, Popolen, Kupa, Lapu-Lapu, Harley, Hayabusa. Bigetron Alpha yang biasanya mungkin kita lihat ini out of the box, tapi untuk kali ini out of the world, Pak. Ini apa lagi pik-pikannya? Oke, kalau begitu kita langsung masuk ke game yang ketiga. Langsung aja di Land of Dawn. Game yang ketiga. Ini akan menjadi seperti apa karena War. Ya. Oke, tapi kita langsung back to the game. Dimana kali ini tim Bigetron Alpha yang agak sedikit lebih pasif dan bakal menunggu permainan dari tim dari EVOS Legends. Yap. Udah berlangsung lagi pertandingan ini, waktunya kita menyaksikan lagi ada Hayabusa di area mid yang pastinya ini jarang banget kita lihat. Hayabusa akhir-akhir ini berada di side lane tapi tidak untuk game kali ini. Dia berada di area mid, Quad Shadow ke bagian depan, ada Phantom Shuriken, Luminaire juga dengan Queen's Way, Wings by Wings ya. Dia langsung pergi dan berangkat dari situ. Dan mungkin banyak yang bakal nanya kayak ngapain Assassin bakal jadi support kayak gini. Apalagi tadi KB sempat nyebutin kayak Hero Gusion. Sebenarnya untuk mengincar ke arah backline. Dan ini memang permainan dari EVOS Legends adalah permainan 3 backline. Lihat mereka punya One, ada Granger, dan juga ada Varsha. Dan satu lagi, Rainbow itu adalah mantan player mid laner. Dulu belum jungler, mid laner, dan Rainbow adalah salah satu player assassin. Nah, belum aja tuh Lancelot execute-nya keluar. Yes, benar banget. Rainbow adalah player assassin. Rainbow. Kita lihat aja bagaimana kiprahnya untuk kali ini dengan Hayabusa ya. Namun Rimbo di bagian tengah langsung aja mendorong Rek untuk bisa mundur dari area tersebut. Dengan adanya Lunox Tank kali ini First Blood pun berhasil diamankan. Karena execute-nya yang sudah diamankan oleh seorang Rainbow langsung jebol begitu saja. Luminaire kalau tadi udah punya satu buah Feather Strike beda cerita. Itu dibalikin 2 poin aman. Kalau Luminaire punya Feather Strike menit 1 sih kaget sih juga. Iya, makanya Gimana itu? Itu langsung pasti dapetin 2 poin. Berapa lane diambil ya? Ya minimal jungle juga lah. Wah. Jadi Persiknya lepasin Skaratin, udah Skaratin doang yang ambil Luminaire. Waduh. Ini itu dia. kalau bapak jadi jungler juga pusing digituin Pak. Buset dapat. Persiknya sudah standby di bagian atas, hanya melihat aja matnya berjalan sedikit lagi ke bagian depan, langsung aja Rhapsody dikeluarkan dan juga dengan rondonya dan Sonata kali ini masih bisa ditahan oleh Matt. Alright, bukan hanya itu aja, para pemain dari Bigetron Alpha di arah top lane harus coba sedikit kehilangan gold turret yang baris. Oke, Luminaire is coming. Luminaire udah punya Feather Strike, langsung dibuka begitu saja. Predator pun sudah dikeluarkan, Luminaire di stun, tercancel. Lihat, masih mau lebih. Retribution dikeluarkan, ternyata nggak mau memaksakan ini. Langsung ada Shadow Kill dan bahkan di arah bottom lane. Ultimate-nya harus tumbang. Iya benar sekali, terculik di bagian bawah, namun di bagian atas mereka gagal untuk bisa mendapatkan Matt. Sementara udah banyak sekali waktu yang sudah terbuang. Kayeye pun naik ke bagian atas. Oke, tapi kali ini pelan-pelan kayak misalkan Turtle yang objektifnya benar-benar penting, Bigetron Alpha benar-benar nggak mau lepasinnya. Sementara itu di sisi lain KYY juga memanfaatkan bagaimana dia punya open mapping dengan trap-trapnya untuk memberikan tekanan dengan sangat luar biasa. Dan kalau ini benar-benar bisa dimanfaatkan oleh Bigetron Alpha, mereka bisa zoning out apalagi dengan kehadiran dari Lunox yang memang tidak bisa memberikan efek dari stun-stun dan bahkan dari crowd control. Alright, bukan hanya itu aja. Para pemain dari tim Bigetron ke arah bottom lane langsung menuju ke arah seorang anti-match dikeluarkan begitu saja dari Legendary juga bakal ringnya. Rainbow masih mau lebih. Dan satu buah Shadow Kill dan bakal execute. Israel. Execute bener banget seorang anti-match di arah bottom lane. Yap, ini dari strategi pick up yang udah mulai dijalankan oleh Bigetron. Apa sepertinya ada jawaban baik yang mereka temukan. 2 kali anti-match di bagian bawah menjadi korban yang sangat-sangat cepat karena Uranus biasa kita kenal sangat tangguh untuk dilumpuhkan. Tapi ternyata dengan semua damage yang diberikan dengan execute di arah terakhir membuat 1 buah poin di arah bottom lane dan bahkan Rainbow dengan stiker aura fire-nya. Yap, itu dia. Tapi Brans di bagian atas orange buff akan langsung dia amankan. Tapi itu kali ini untuk Bransnya lebih ke arah DPS atau emang dari burstnya aja nih Pak? Sakit banget Persiknya menjadi korban.
Namun kali ini versinya pun langsung dihilangkan begitu aja. Brans Oh, selamat ke bagian di-cancel. belakang. Parsialnya pun tanpa ragu-ragu lagi menjadi korban selanjutnya. Dua sudah hilang para pemain tim Bigetron Alpha mencoba mendapatkan di arah mid lane. RKT adalah 4 udah punya order Milias, masih dapat dipasangkan hanya untuk clear minion saja dan RKT kali ini Wah. masih survive di arah mid lane. Tapi sumpah ini KYY bener-bener jadi ancaman banget sih buat EVOS Legends. Dia bener-bener main dengan sangat on point. Lihat ketika Feather Aspect langsung di cancel begitu saja dengan bait Kupa Dang Kupa. Iya. Langsung berhenti Luminar ketika sedang menggunakan Feather Aspect. Iya, kentang banget, nanggung banget di saat Itu dia Brans mengeluarkan tumbang Feather tuh, Bro. Strike ya tadi. Iya, bisa ke shutdown dia tadi. Bisa Pak, bahkan tadi udah ke stun loh dia di sana loh. Tinggal menunggu satu tetesan lagi tuh, kelar Dan harusnya. 0-5 sekarang perbedaannya melihat dari segi item bahkan menuju ke arah head Oke, touch di tapi arah bottom ternyata lane. tim Mesnya masih coba untuk bertahan dan tim Magicnya udah terkena Ripo, damage tapi Ripo 1v2. masih mau lebih. 2 versus 2 kali ini bukan kamu 2. Waduh. 1 versus 1, 2 versus 2, I love you too lah pokoknya ya. Sementara itu di bagian tengah. Lanjutkan. Breakfighter di arah sobat sana. Clover gak bisa bertahan ya, kita dikeluarkan tapi ternyata Oh my lihat. God. Breakfighter Cover. dikentung palanya tapi kalinya Wah. ini 2 kali wang-wangnya seorang Clover nggak amang. Benar, Apakah benar. kali ini Hafiz nggak pakai satu buah cover dan Blast mendapatkan satu Betul, mempoint apa? tambah, tapi kali ini lihat Connect. Desora tadi keluarga begitu saja. Riponya. PDS di follow up dan masih survive. Bahkan Ripo memberikan damage-nya masih mau lebih dan Persing. Satu kali tembak dan terakhir piu piu piu. Maukah kamu jadi pacarku dan ternyata diterima begitu saja dari seorang Ripo. 1 poin kill pertama untuk EVOS Legends. Iya, namun pengorbanannya adalah satu outer turret yang ada di center turret ataupun di mid lane-nya sudah ditumbangkan. Tapi ingat pengorbanan seperti itu benarlah tidak sia-sia karena Bransnya masih hidup dan masih selamat sampai hari ini. Dan ini benar-benar jadi satu pengorbanan yang bagus banget dari Ripo. Dia nggak mau kalau Feather Aspect-nya connect ke arah seorang Brans, makanya dia mengorbankan nyawanya. Apalagi kalau tadi kita bisa sempat lihat, sebenarnya ada satu pasif di mana dia bisa menggunakan jabnya 2 kali. Namun dia lebih mementingkan agar Bransnya bisa escape ke arah jungle. Jadi farmingnya nggak berhenti sama sekali. Bener banget, Itu bukan dia. sembarang main. Tapi ternyata lihat, Rainbow tidak boleh sampai terculik begitu saja. Nggak boleh terbaiting juga dengan ada satu buah order billions. Turtle setup. Yes. Rainbow-nya pun masih aja patroli di bagian tengah. Ada satu wave minion siap untuk dimakan, tapi untuk anti-mage di bagian bawah melakukan pertarungan. Ada Luminar juga di dalam rerumputan. Masih santai dulu. Ripo-nya begitu tangguh, begitu kuat. Ini aku punya Alright. satu pertanyaan sih buat Luminar. Boleh. Kayak, apakah dia bakal membuat Winter Transcend terlebih dahulu? Karena Rainbow kayaknya udah punya heptasis dan dia akan langsung mengincar ke arah belakang. Oke, tapi Brans bakal coba datang menuju ke arah bottom lane. Fokus ke arah Brans. turret terlebih dahulu. Luminar terlihat posisinya. Tapi ada Ripo. Knockout strike dikeluarkan ke arah yang salah. Memilih untuk mundur dengan flickernya Barisoke. Masih berhasil survive kali ini dari seorang Ripo. Yap, masih bisa bertahan. Belum ada yang berhasil ditumbangkan. Sementara untuk orange buff-nya udah berhasil dikejar. diamankan aja. Tapi untuk kali ini 2 hero yang dimiliki oleh EVOS Legends masih mempertahankan ada satu inner turret yang ada di bottom lane. Wow, 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 wow. Bahkan para pemain dari tim Bigetron Alpha dari bottom lane mencoba memaksakan ke arah teammate. Hehehe. Bahkan coba fokus ke arah turret terlebih dahulu. Disiplin sekali mereka, nggak peduli objektif apa lagi gila. kalau bukan turret. Dia membiarkan hero anti-match keliling-liling di arah sana. Nggak peduli apa yang terjadi. Dan biasanya anti-match di menit-menit segini, ketika dia tumbang, Lagi cutting dia. dia cutting, bentar lagi. Dia Dia cutting bakal bentar berada di arah base dari tim Bigetron Alpha. Liatin aja. Oke, Order sementara itu ada order brilliant-nya langsung dikeluarkan aja RKT. Masih dikejar aja dengan ada Kupa yang begitu besarnya Holy badannya. Nah loh, mulai digigit-gigitin. RKT-nya masih ngebadanin sejauh ini. Clover mau kemana? Nggak boleh pulang. Maunya digoyang ada satu buah shadow kill clear minion cukup cepat mundur ke arah belakang. RKT bergabung dengan baik. Dead Sonata ditahan oleh seorang Kaya dan Mas bakal fokus ke arah base dan turretnya. Ya, Yap. thanks to Tenacity sih tadi barusan juga KYY bener-bener men-build body block damage dari seorang versi Dan dengan gak sakit. sonatannya. Dan gak kerasa, Gak kerasa gila sama sih. sekali. Rainbow masuk ke arah belakang sana dikocer dengan satu buah. Luminernya dilahap, dimakan begitu saja. Satu buah dari Major juga mau akan ditambahkan. Ripo milih untuk mundur terlebih dahulu. Bigetron Alpha mengamuk. Aku kira tadi Mengamuk. deadly magicnya bakal di body block sama anti-match. Enggak. Tapi ternyata setipis kertas doang loh, langsung Begitu hilang cepet is. nempel langsung hilang. Trot. Habis. Trot langsung hilang. Seret, seret. Gak ada sepersian detik Pak. Habis Profesor KB. Benar banget, dan lihat Holy Crystal serta satu buah Calamity Reaper. Ini yang pernah dilakukan juga Suns. waktu sama Suns di regular season. Di mana dia tahu dalam winning condition. Dan lihat di menit yang ke-8 menuju ke level 15 dia langsung menuju ke arah Feather Airstrike. Dia nggak mau ketinggalan dari segi burst damage-nya dan dia sadar
dari Bigetron Alpha kurang adanya hitter late game. Makanya dia juga memanfaatkan attack speed dari Feather Airstrike. Feather Airstrike, Feather of Heaven. Feather of Heaven, Pak. Ngeri kan, gue udah bilang tadi Harley belum muncul, udah gue sebut langsung Mana tuh? muncul. Muncul langsung, ini efeknya juga sangat-sangat Lightning berbahaya ya. sekali. 8-1. Itu udah jadi tuh Feather of Heaven. Ih, langsung jadi. Luminer kayaknya mau ke Lightning dulu, Be. Dan ini dua Deadly Blade sih mematikan banget dari Ripo dan juga KYY. Jadi ini membuat Bigetron Alpha benar-benar mematikan anti-match. Lihat anti-matchnya 3 kali tumbang dan dia bahkan belum mengamankan Oke, Oracle. tergigit ke arah depan. RKT dengan stiker satu Viva hierarkinya menahan semua damage yang diberikan KYY. Tapi bahkan di sana cuma diam saja dari RKT. Enggak. Dam-damku Pak. Ada abang, langsung datang. Dipaksa, lihat tuh dipaksa tuh biar RKT-nya keluar Order Brilliance. Tapi masih ditahan bahkan dengan Emblem Tenacity dan hampir tuh kena trap. Dimakan langsung trapnya, nggak boleh pasang-pasang trap di situ ya Popol Kupa ya. Iya. KYY jangan pasang trap di situ. Jangan pula kamu mencari belut di situ karena rawa-rawa itu ada di bagian Reaper-nya. Sementara itu Federation di bagian belakang Kupanya akan menjadi korban sesaat lagi. Enggak, masih bisa selamat dan kembali ke tuannya. Purple buff-nya sudah diamankan. Para pemain dari tim Bigetron mereka menunggu adanya Bapalot yang terhormat bakal datang, tapi ternyata di sini anti-match-nya diberikan damage cukup besar, langsung mulai untuk mundur terlebih dahulu. Dia Sonata untuk cover, tapi ternyata Order Brilliance akhirnya terpaksa keluar. Dikeluarkan oleh seorang Gustian. Dan bahkan gak ada Revitalize kali 40 dan juga Ranger Emas. Setup tim fight yang baik sekali. Dari Bigetron Alpha di menit ke-10 mereka sadar bahwa kali ini mungkin di tim fight Lord mereka bisa paksa kontes. Profesor KB, itu tadi yang di kamera di bawah itu aset baru apa gua doang yang sadar apa dari kemarin ada? Kenapa, Pak? Ada namanya versi... Iya. Heeh. Baru, Pak. Baru kan? Iya, Iya, aset begitu. baru. Yes, sedap. Iya, Kaderen. Oke, langsung Asik. aja kali ini. Langsung tas ribut ke Karnet. Ribut tuh Cornet yang lagi nobar kali ini di Nima TV ya. No. Agak berhenti no. Deadly Magic telah dikeluarkan bersama dengan Pokok Trigger di sana memberikan damage dengan arah anti-match tapi terlalu sakit. Masih hilang. Mega kill. Dikiranya ternyata bisa ditahan tapi ternyata dual Wakwa meletus balon hijau menuju ke arah tengah. Dipasang begitu saja. Matt di depan sana sepertinya nggak memberikan damage dengan Brave Fighters-nya ditahan dengan pasti. Wah, ini Karena adalah ada true semangat damage-nya, Be. Holy Crystal dan tadi ya satu tetes terakhir dari true damage-nya yang connect itu yang membuat ledakannya Itu. langsung bener-bener nge-burst banget dan lihat Luminernya di zoning satu Feather Airstrike doang langsung di cancel. Tapi lihat Rainbow, lihat tatap saja. Balik lagi ke arah belakang. Rainbow sih bukan pelangi. Itu dia atraksi yang udah dilakukan. Ini dia semangat dari Bigetron Alpha untuk bisa masuk ke dalam Grand Final dari IPL ID Season yang ke-7. Bahkan Rainbow kali ini mencoba untuk membuka vision begitu saja. Recall. Tas dan memilih untuk mundur terlebih dahulu. Itemnya silakan Profesor. Ini dia item yang sudah dimiliki oleh teman-teman dari Bigetron Alpha juga udah benar-benar mulai owning dan lihat Athena Shield dari Ripo. Dia mau ngebadanin Luminer, ditantang Luminernya dengan Athena Shield. Dan bahkan kalau item terakhirnya adalah Oracle, Luminer yang bakal jadi PR. Dia butuh Winter dan juga Divine Glaive. Dia benar-benar harus memikirkan apa yang harus dia ambil. Oke, dan lihat, oh my god, Bloody Wings. Gila, Blood Wings langsung loh. Langsung Bloody Wings, oh item my God. termahal Wah. yang ada. Wah. Item termahal yang bisa dibilang harus menempuh dengan perjalanan 2 bulan kerja dengan jarak tempuh yang cukup tinggi. Ini Mystery Shop. Jadi dari 3.000 harganya cuma 2.700. Oh, berarti nabung Oke. 3 bulan jadi 2 bulan setengah. Lagi ada cashback. Oh, Lagi ada benar juga. cashback. Buat kalian Benar. semua yang mau dapetin promo dari Blood Wings, jangan lupa follow Nima TV. Yoi. Ini bisa dibilang kalau di dalam Mobile Legends ini kalau kita convert ke kehidupan nyata, untuk Bloodwing ini item hypebeast, Pak. Dia Mahal. Bukan item Mahal. hypebeast. Mahal. Apa tuh? Jadi- Item expensive premium eksklusif KW 1/1. Dan juga limited edition. Jadi semuanya ada deh mahal. Ada di situ lengkap Ada. ya. Oh Lengkap. my god, what Oh, are udah you doing dikeluarin? RKT? Order Brilliance telah dikeluarkan. Sedangkan Bapalo Troman menuju ke arah bottom lane. Lihat para pemain dari CB Gason apa Wah, kali ini. disiplin Bakal banget. fokus, disiplin, di 3 lane yang berbeda. Biarkan dari bottom lane, Bapalo Tes seorang diri. Tapi ternyata Renami turret dari Pablo diamankan. Bakal coba didapatkan 1. Tapi masih coba bertahan. Tidak mau terlalu terburu-buru. Bahkan Rainbow-nya Balik hanya lagi. memancing keributan saja. Iya, di bottom lane-nya inhibitor turret pun masih dijaga habis-habisan di bagian tengah. Wave minionnya gede-gede banget untuk kali ini. Orange buff-nya udah diamankan juga. Teriakan di ujung sana udah mulai kita Oke, dengar. coba dipasang begitu saja. Pada segera belakang ada Metro mengeluarkan Prefectornya, tapi Rainbow menyicil sedikit demi sedikit. Order biasa harus dikeluarkan, Times masih bisa bertahan ternyata.
di arah bottom lane. Belum bisa dipecahkan, terlalu solid para pemain dari tim EVOS Legends. Benar sekali, masih bisa bertahan. Ini seperti ada dejavu layaknya game yang pertama. Jangan sampai mereka kepleset, tapi untuk anti-mage-nya masih bisa mempertahankan diri. Damage-nya terlalu sakit, oh my god, tanpa ada body block sama sekali. Anti-match, mau nggak mau menjadi samsak satu-satunya. Dan Sonata adalah keluar, terus saja berlian. Anti-match bakal coba pecah, udah mulai roto begitu saja. Ribo dari arah belakang sana, Cross Fountain sudah keluar, tapi ternyata Clover masih menahan dengan luar biasa. Benar sekali, sementara RKT mulai digigit lagi kupanya. Mat harus kabur ke arah yang berbeda. Ripo pun perlahan mendekati untuk bisa membackup pergerakan dari sang rekannya. Dan ada Oracle. EVOS Legends menahan dengan luar biasa dan sambil berteriak EVOS Roar. Perbedaan 17.000 gol tidak membuat mereka gentar kali ini. Dejavu seperti game yang pertama. 1-9. Lagi dan lagi one digit kill yang masih dimainkan oleh kedua belah tim. Dan ini kalau seandainya EVOS Legends bisa comeback lagi. Ini aku nggak ngerti lagi gimana cara blunder dari Bigetron Alpha. Sehingga mereka bisa membiarkan EVOS Legends mendapatkan game yang ketiga. Nah, kalau Granger Legend bisa bunyi gitu loh, Salto. Enggak, Granger sawan, Mbak. Iya itu ntar salto dia terbang. Gedek-gedek begitu. Enggak, Greg lucu, emang lucu banget. Bunyinya itu loh ya. Tapi dia tadi hampir saja sih Rainbow kalau ke pick off itu bakal beda cerita sih. Ya karena Rainbow setipis itu, Rainbow jangan sampai melakukan blunder sedikit pun. Lihat Rainbow-nya sampai udah punya 2 buff kali ini. Nikmat banget ya. Ya karena untuk di late game kayak gini tentu Brands hanya membutuhkan purple buff-nya saja untuk cooldown reduction. Dan juga mana reduction. Tapi kalau misalkan untuk dari orange buff yang mungkin diamankan oleh Rainbow, apalagi dengan adanya Shadow Kill dan juga Shuriken, ini bakal memberikan tekanan ke arah backline-nya. Balik lagi, backline dari EVOS Legends terlalu banyak, ada 3. Clover, Versix, dan juga Luminaire. Kalau satu aja terculik dengan Shadow Kill, ini yang bakal jadi ancaman bagi EVOS Legends. Itu mau sampai kapan, Matt? Terus, Matt, terus. Untung lo ganteng ya. Untung ganteng lo, terus. Ini 9.14 sampai 9.30 dah, terusin dah. Terus. Kalau misalnya bisa, ayo coba buktiin sampai 2 jam ke depan kayak gitu. Jempol kalau nggak copot sama kuku-kukunya. Device-nya blue screen. Jempolnya jalan sendiri. Capek, Pak. HP-nya udah dilepas masih gini-gini. Capek asli. Handphonenya juga konslet mencet sendiri. Ya, ini kenapa di? Ya kan, ya bener gak? Gini-gini kan? Udah tremor sendiri dia. Tremor, jadi pas dia, hey guys, thank you. Good game. Salam sama keluarganya gini, good game. Tremor. 14 nih katanya. Wah kebanyakan nih gua. Aduh. Emang gak bagus keseringan. Oke, tapi kayaknya Lord bakal coba dicolong oleh tim Bigetron Alpha tanpa ada sedikit balasan. Dan ini bisa menjadi salah satu momentum Bigetron Alpha memantapkan diri untuk menuju ke arah Grand Final. Wah. Kalau sampai mereka masuk ke Grand Final, inilah impian yang mereka idam-idamkan dari dulu loh, Pak. Karena di season 6 yang kemarin, Bigetron Alpha hanya menjadi second runner up atau menjadi juara ketiga. Benar sekali, Pak. Sedikit lagi pintunya udah kelihatan, tapi mereka malah kesandung gitu loh. Malah masuk ke dalam jurang. Mereka berada di peringkat ketiga, tapi untuk kali ini pintu terbuka lebar, pintu sudah terbuka, hanya tinggal kaki mana duluan yang akan mereka masukkan. Oke, tapi tidak apa-apa, Lontar Roma sudah mulai masuk ke arah lane, obrak ke arah pace-nya. Langsung ada cross mountain dan keluarkan. Deadly Magic udah keluarkan dengan makan triknya, tapi lihat mau ada fokus ke arah belakang. Mulai dituju ke arah pace-nya, dan bahkan ini bencana. Bigetron Alpha bakal menuju ke Grand Final. Bigetron Alpha memulangkan dan menurunkan EVOS Legends ke Lord Bracket dan Bigetron Alpha